teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Nah, bingung ya mau jualan apa? Nggak usah bingung, yuk kita buat dimsum aja. Kenapa harus dimsum? Bukannya modalnya mahal? Enggak kok, siapa bilang? Ini modalnya murah banget karena satu bijinya itu nggak sampai 1.000, tapi orang bisa jual sampai 4.000 sampai 5.000 loh. Nah, lihatnya aja udah montok-montok gini dan yummy pastinya. Tuh ada cabenya juga, dicocol pasti endul banget. Yang pertama adalah bahan untuk isian dalamnya atau bahan utama ada dagingannya. Bahannya adalah tentu aja ada kulit pangsit. Ini bisa kalian buat sendiri, disesuaikan aja dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian tentu aja ada dagingnya. Di sini saya menggunakan full daging ayam. Kalian bisa menggunakan udang juga semuanya atau campuran dari ayam dan udang. Cuman 500 gram atau setengah kilo. Dan harganya itu beda-beda ya tiap daerah. Di sini hampir 20.000 atau belasan ribu juga bisa didapatin di daerah kalian. Jadi sangat-sangat hemat. Ada 1 butir telur utuh. Kalau kalian mau lebih kenyal bisa pakai putih telur aja. Kalau pakai putih telur pakai 2 butir telur ya. Kemudian ada 1 batang atau setengah batang atau secukupnya wortel. Ini nanti kita akan parut halus supaya untuk isian dalamnya ataupun toppingnya. Ini ada 1 batang atau beberapa helai daun bawang. Kemudian di sini kita menggunakan 5 sendok makan atau 50 gram tepung maizena atau bisa diganti tepung kanji. Nih bahannya yaitu es batu sedikit aja. Ini adalah bahan supaya dia itu teksturnya nggak terlalu padat tapi masih kenyal dan lembut banget. Kita pakai secukupnya aja, bisa kalian hancurin dulu. Sekarang dengan tangannya bersih kita akan cincang-cincang atau haluskan ayamnya. Kalian bisa menggunakan blender kalau mau. Kalau nggak mau bisa cincang manual biar dia lebih bertekstur. Bisa juga kalian setengahnya kalian cincang. Kalian potong-potong dulu ya kecil-kecil supaya lebih cepat. Cara cincangnya adalah seperti ini. Boleh sampai seratnya putus ataupun tidak. Kita cincang sampai menjadi seperti ini. Bisa lihat ya, dia udah kecincang tapi nggak terlalu putus juga seratnya. Kemudian karena kita cincang manual, kita siapkan es batunya. Tunggu saja sampai mencair baru kita masukin air esnya. Nah, sekarang kita akan parut wortelnya halus-halus menggunakan parutan keju. Parut seperti itu ya. Wortelnya kita parut sampai menjadi seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Kemudian daun bawangnya kita iris tipis-tipis menggunakan pisau sesuai selera mau berapa banyak. Kita iris sampai menjadi seperti ini. Nah, sekarang bahan-bahannya udah siap semuanya, tinggal kita campur dan aduk. Siapkan 1 buah wadah bersih, masukin daging ayam atau daging udang atau sesuai selera. Masukin wortel secukupnya, sisakan untuk topping. Masukin daun bawang secukupnya. Lebih banyak lebih wangi, tapi jangan terlalu mendominasi atau terlalu banyak juga nggak bagus. 1 butir telur utuh atau 2 butir putih telur. Kita aduk terlebih dahulu. Aduk sampai merata. Bisa dilihat ya, daging ayamnya udah gampang kita pisah-pisahkan. Kalau udah lumayan merata, masukin air esnya. Kemudian kita aduk sampai merata lagi. Kemudian masukin 5 sendok makan tepung maizena atau tepung kanji. Kita aduk rata deh sampai tepungnya udah nggak kelihatan lagi dan bisa dipulung. Istilahnya nggak terlalu basah lah. Tepung ini supaya bisa rekat aja,
ke kulit pangsitnya. Sekarang kita akan siapkan bahan untuk bumbu halusnya. Juga sangat simpel kok. Nah, ini bumbu-bumbu untuk penyedap rasa. Ada bawang putih yang udah dicincang kasar sebanyak 3 siung atau 4 siung, garam, gula, dan penyedap. 1 bungkus sauri saus tiram, ini bisa di skip kalau nggak ada. Dan ini yang paling penting, minyak wijen supaya harumnya itu sama kayak restoran ala Cina gitu. Ini enak banget. Langsung aja kita campur semuanya. Lagi-lagi penyedapnya ini dan bumbunya ini sesuai selera, bisa asin, bisa tidak, sesuai selera kalian aja. Campurkan minyak wijen ke dalam, campurkan bawang putih, garam, gula, dan penyedap. Masukin 1 bungkus sauri saus tiram. Kalau mau sedikit juga boleh. Kita aduk rata. Kalau menurut kalian terlalu basah, kalian bisa tambahi 1 sendok makan aja tepung terigu atau tepung kanjinya. Tepung maizena juga boleh. Ini wangi banget teman-teman. Untuk mencicipi rasa karena masih mentah, kalian bisa rebus sedikit dulu. Kalau kurang bisa kalian tambah. Setelah saya tes rasa dan saya tambahkan, ini udah pas banget. Sekarang kita akan langsung bungkus dimsumnya. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit dan juga minyak. Ini kenapa minyak? Supaya dia nggak kering waktu kita mengukusnya. Karena kulit pangsit ini pasti bakal bisa kering. Kalau kalian tidak tahu tipsnya atau belum tahu ya. Di sini kita sama-sama sharing dan belajar. Pertama-tama kita celupkan secukupnya aja. Kalau terlalu banyak bisa kita kayak giniin. Pastikan tangan kita bersih ya teman-teman. Supaya higienis juga, apalagi untuk berjualan. Lebih bagus kalau kita mengutamakan kebersihan. Kita oles cukupnya dengan minyak supaya tidak kering dan tidak patah. Kita isi dengan dimsumnya. Kita cubit atau sesuai selera bungkusnya. Masing-masing kulit itu kan berbeda-beda ya, elastisnya itu. Lebih bagus buat sendiri sih. Kalau buat sendiri kita bentuknya itu jadi cantik. Nih, saya lebih suka bentuk bintang seperti ini. Jadinya lebih bagus, nggak berantakan. Kalau teman-teman mau versi yang agak berantakan juga masih boleh kok. Semua tergantung kreativitas masing-masing. Oles tipis-tipis saja ya. Nah guys, ini udah saya bentuk semuanya menjadi 2 piring besar seperti ini. Kemudian kita akan taburi dengan topping. Saya punya toppingnya itu wortel halus dan juga sosis cincang seperti ini. Yang bagian banyak ini saya akan taburi dengan wortel parutnya. Jangan sampai menutupi permukaannya ya, secukupnya aja. Nah, yang wortel udah siap. Sekarang kita akan olah yang sosisnya. Kalau untuk topping sosis, saya memang menambahkan sosis di dalam adonannya. Jadi biar lebih cocok ya. Nah, udah siap juga, semuanya udah siap, tinggal kita kukus. Panaskan kukusan dengan api kecil cenderung sedang, bisa dioleskan dengan kuas dengan minyak sedikit supaya tidak lengket. Kalau udah panas, langsung aja kita kukus satu persatu, masukin, kita tata. Ini dimsumnya dijamin enak, andalan keluarga untuk saya berjualan juga. Jadi ini udah full resepnya, tanpa ditutup-tutupin.
Lakukan sampai habis dan kita kukus sampai matang selama 15 menit. Setelah 15 menit atau sampai matang, kita buka dan kita angkat. Teman-teman, ini udah jadi ya dimsumnya. Saya cuma kukus sedikit aja karena untuk stok ini pun anti rugi banget karena bisa simpan sampai sebulanan di freezer. Jadi teman-teman cuma perlu stok aja, jadi nggak perlu takut rusak ataupun gimana. Ini enak banget, bisa lihat montok-montok banget. Yummy, kalian bisa makan pakai sumpit juga loh. Thank you ya sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.